Hai, balik lagi di The Film Money Story. Jadi video kali ini saya mau membahas tentang tips dan trik cara menjawab soal di OSN. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan OSN untuk menghadapi OSN, nah jadi pastikan simak dulu tips untuk menjawab soal di video ini. Jadi ada beberapa materi, ada beberapa tips. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalkan ada teman-teman yang menanyakan sesuatu. Dengan senang hati nanti kita menjawab. Nah, oke. Jadi masih dengan narasumber yang sama peraih medali emas USN. Nah, jadi mungkin untuk yang pertama kita itu harus paham tentang peraturan nilai di kebumian. Nah, ini biasanya simple tapi kadang diabaikan oleh teman-teman. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa kalau aturannya itu ada betul, salah, dan kosong. Jadi ketika kita betul, poinnya adalah +1, ketika kita salah, itu -setengah, dan ketika kita kosong, itu tidak mendapat nilai apa-apa. Nah, oleh sebab itu kita jangan asal jawab semuanya diisi, tapi pahami betul peraturan ini agar nilai teman-teman itu juga bagus dan bukan karena banyak yang salah jadinya nilainya turun. Nah, misalkan ada 2 orang. Di sini yang satu orang ini dia menjawab 90 soal dan orang yang kedua ini dia menjawab 70 soal saja. Mungkin kelihatannya keren untuk yang peserta pertama ini, dia bisa menjawab 90 soal. Nah, tapi setelah dikoreksi ternyata yang peserta pertama ini dan peserta kedua ini dia itu betulnya sama-sama 60. Otomatis untuk poin utamanya dia mendapat nilai 60. Nah, di sini tadi kan kita juga udah ingat, di sini dia menjawab 90. Berarti ada, dan 10 sisanya adalah kosong. Berarti 30-nya itu adalah -setengah. Jadi 30 kali -setengah adalah 15. Jadi nilai poin utamanya 60 dikurangin 15, maka nilainya jadi cuma 45. Sedangkan yang peserta kedua tadi itu kan dia poinnya ada poin utamanya itu adalah sama 60 juga. Tapi dia hanya menjawab 70 soal. Nah, jadi 10 soalnya dia salah, sisanya dia tidak mendapat nilai. Jadi dia minusnya hanya di -5. Sehingga yang peserta pertama yang seolah-olah menjawab banyak tapi dia salahnya juga banyak, jadinya dia cuma dapat 45. Sedangkan yang peserta kedua ini dia bisa mendapat 55. Mungkin terlihatnya ini 10 nilai ini terlihatnya kecil, tapi nanti itu kalau sudah dibandingkan dengan nilai-nilai teman-teman yang lain, itu sangat berefek sekali. Itu nilainya sangat jauh untuk 10 poin, meskipun hanya 10 poin saja. Nah, jadi mungkin kalau di sini teman-teman kadang menjawab ada yang yakin, tapi juga ada yang ragu-ragu. Nah, mungkin untuk yang ragu-ragu ini ya kita bagi lagi, kira-kira ragu-ragunya ini lebih condong ke kita yakin atau kita ragu. Misalkan dari satu soal itu ada 5 pilihan ganda A, B, C, D, E. Kita udah bisa menyingkirkan A salah, kemudian D salah, E salah. Tapi sisa 2, ya ini lihat dulu teman-teman bagaimana. Kira-kira teman-teman yakin nggak bahwa jawabannya adalah salah satu dari ini? Kalau memang yakin ya silahkan dijawab. Tapi kalau tidak yakin, ya saya sarankan untuk dikosongkan saja. Nah, terus yang kedua, tips yang kedua mungkin juga pahami di sini waktu yang diberikan oleh panitia. Jadi untuk kebumian ini dia itu jumlah waktu yang diberikan adalah 150 menit atau 2,5 jam. Nah, di sini soal yang diberikan itu adalah 100 soal. Jadi kita diberikan waktu itu satu soal menjawab itu sekitar 1,5 menit, atau kalau 1,5 menit itu kasarannya ya 90 detik. Nah, jadi saran saya, waktu 90 detik ini terbilang cukup sempit lah ya. Nah, jadi ketika kita menemukan soal yang susah, saran saya dilewati saja dulu. Lebih baik dikerjakan di akhir, karena nanti ketika kita mengerjakan soal yang susah itu terlebih dahulu, bahkan lebih dari 1,5 menit, bahkan kita menghabiskan waktu di situ sampai 10 menit karena penasaran dengan soal itu. Sedangkan di soal-soal yang lainnya masih banyak yang belum diselesaikan. Jadi ketika nanti kita di akhir-akhir kita banyak yang masih kosong, sedangkan waktunya sudah tinggal sedikit. Nah, ketika banyak yang kosong dan waktunya sudah tinggal sedikit, karena kita kepikiran hanya 1 atau 2 nomor tadi, sehingga itu akan menyebabkan kita menjadi panik.
Nah, kalau kita misalkan sudah panik, tentunya nanti ya pikiran menjadi tidak jernih, jadinya ya bisa juga mengakibatkan mental kita juga menjadi down. Nah, mungkin pesan yang ketiga, kita tahu bahwa materi kebumian itu luas sekali. Itu terdiri dari 4 subbidang. Yang pertama ada geologi, yang kedua ada meteorologi, yang ketiga ada oceanografi, belum lagi ada astronomi. Selain itu juga kita tahu bahwa di kebumian itu tidak hanya melulu teori, tidak hanya melulu hafalan, tapi kita dituntut juga untuk berpikir logika, dan juga ada beberapa mungkin perhitungan. Jadi kita juga harus menghafalkan beberapa rumus. Nah, maksud saya di sini kita percuma kita tahu hafal rumus, kita juga hafal seluruh teori, tapi kita tidak tahu pengaplikasiannya. Oleh sebab itu, saran saya juga ketika teman-teman belajar kebumian, selain teman-teman juga belajar materinya dan hafal teorinya, juga diaplikasikan ke soal-soal sebelumnya, karena juga kita bisa tahu sendiri banyak kok web-web yang menyediakan soal-soal kebumian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan belajar soal-soal sebelumnya itu kita juga bisa mengetahui gimana sih polanya soal-soal kebumian itu. Kita juga bisa tahu gimana sih cara menjawab soal-soal kebumian itu. Tentunya untuk yang teori dan juga yang hitungan itu beda kan, sehingga ya apalagi untuk yang hitungan, sehingga membutuhkan jam terbang yang tinggi untuk bisa lancar dalam berhitung dan mengaplikasikan rumus, terutama di astronomi. Nah, dengan belajar soal-soal tahun sebelum, kita juga bisa tahu, karena terkadang ada juga soal-soal jebakan yang diberikan baik itu pada OSK, OSP, OSN, sehingga ya soal itu mungkin terlihat seolah-olah benar dan kita yakin padahal ternyata jawabannya salah. Nah, mungkin di situ kita juga bisa melihat kira-kira juga gimana sih pola-pola soal jebakan itu supaya kita juga tidak terjebak salah di soal tersebut. Nah, kemudian mungkin ini untuk tips yang terakhir. Nah, ini juga banyak yang disepelekan, tapi padahal ini kalau kita bisa, ini bisa menjadi powerful. Nah, mungkin benar nggak kalau anak kebumian, anak OSN kebumian itu dari 4 materi itu paling banyak takut di materi astronomi. Nah, padahal pengalaman saya untuk ketiga materi yang lain, untuk geologi, untuk meteorologi, untuk oceanografi, itu rata-rata untuk tiap orang itu salahnya ya mirip-mirip aja, nggak beda jauh. Jadi ya bisa, ya rentangnya nggak terlalu besar lah. Tapi untuk di astronomi ini, karena banyak yang takut jadinya, karena hitungan lah, jadi banyak yang malas belajar astronomi, sehingga banyak anak kebumian itu yang nilainya jatuh di bagian astronomi. Nah, coba deh teman-teman dipikir lagi. Coba kalau kita misalkan bisa mengerjakan soal-soal astronomi yang disediakan di OSN kebumian, tentunya ketika teman-teman yang lain jatuh dan kita bisa mengerjakannya, tentunya yang lain malah minus, kita justru akan menambah poin di yang soal-soal di astronomi ini. Sehingga tentunya ya yang lainnya pada jatuh, sehingga kita bisa up ketika kita bisa paham materi astronomi. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Setuju apa enggak sama beberapa tips yang diinformasikan sama Kananda tadi? Semoga bisa membantu ya untuk menghadapi soal ujian OSN atau KSN-nya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ada yang mau ditanyakan atau misalkan mau butuh tips yang lain, teman-teman bisa komen ya nanti di kolom komentar. Terus kalau merasa bermanfaat video ini, kalian bisa subscribe, like, atau komen ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.